Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Ilham Syah yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penipuan dokumen order sawit dengan kerugian mencapai 7,5 miliar rupiah dituntut pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan tersebut, tim kuasa hukum Ilham Syah mengajukan nota pembelaan atau pledoi dan meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan. Kuasa hukum Ilham Syah, Diam Berlian, menyebut terdapat dugaan rekayasa serta penambahan keterangan dalam proses penanganan perkara yang menjerat kliennya. Menurutnya, dalam tuntutan jaksa disebutkan bahwa putusan perdata nomor 13 yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi nomor 17 merupakan perbuatan melawan hukum. Namun pihaknya menilai fakta persidangan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Ilham Syah merupakan wan prestasi atau ingkar janji, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga masuk ke ranah perdata. Diam Berlian juga menyoroti adanya keterangan dalam tuntutan yang menurutnya tidak pernah disampaikan oleh terdakwa selama persidangan. Yang kita temukan ya setelah kita fakta terakhir, ini pada terakhir kali kita ditemukan ternyata perkara ini rekayasa. Kita punya bukti kuat rekayasa mungkin oleh penyidik ya, dan tidak menutup kemungkinan juga dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum. Di mana dalam tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa dalam putusan perdata nomor 13 Muara-Mulian dan 17 Pengadilan Tinggi bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum. Tapi faktanya tadi setelah kita ungkap di pengadilan melalui pledoi kita bahwa yang dilakukan oleh Ilham berdasarkan putusan nomor 13 dikuatkan oleh putusan nomor 17 Pengadilan Tinggi pada tanggal 20 Februari 2024 adalah perbuatan ingkar janji dan bukan perbuatan melawan hukum. Poin yang kedua, ada poin kedua di mana keterangan terdakwa ditambah entah itu oleh penyidik, entah itu oleh jaksa penuntut umum. Tapi yang jelasnya kita menemukannya fakta di dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Di sini menyatakan bahwa kerjasama Ilham di tahun 2016 berhenti dan dilanjutkan di 2023. Fakta yang ada, tidak ada Ilham menyatakan itu. Kita punya video rekaman dari setiap detik sidang dimulai sampai detik terakhir. Dan rekaman video itu kita ambil secara resmi berdasarkan permohonan tertulis kepada majelis hakim pada tanggal 5 Mei 2026. Jadi ini kasus kita korban rekayasa. Selama ini kita tidak tahu, bahkan kita menutup-nutupi dengan media, bahkan kita tidak berani menampilkan wajah klien kita. Tapi mulai hari ini kita berani karena kita punya bukti otentik bahwa kasus kita ini kasus perdata yang dipelintir sedemikian rupa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum menjadi kasus pidana. Jadi kita minta ini sebenarnya harusnya batal demi hukum. Ya, kita sudah meminta tadi bahwa semua dakwaan, semua tuntutan jaksa batal demi hukum dan proses hukum harus diberhentikan karena berdasarkan menegakkan hukum berpijak di atas hukum, melanggar hukum. Untuk tuntutannya sendiri apa Bang? Tuntutannya kemarin kita sangat kaget juga, cukup tinggi, 3 tahun 8 bulan. Pasal mana yang dilanggar? Pasal yang menurut jaksa terbukti hanya 492, pasal penipuan, sedangkan pasal penggelapan tidak terbukti. Bang, ini kan prosesnya ini kan kita menganggap ini rekayasa. Ya. Sebelumnya, Ilham Syah juga sempat mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi pada Februari 2026 atas penetapan status tersangka dalam kasus tersebut. Tim kuasa hukum mempertanyakan prosedur penetapan tersangka dan menilai terdapat kejanggalan dalam proses penangkapan, termasuk adanya perbedaan tanggal dalam dokumen penangkapan. Hingga saat ini, pihak kuasa hukum tetap meyakini dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa tidak memiliki dasar yang kuat berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.